Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pira Hasani dari SMA 1 Bati-Bati, calon guru penggerak angkatan 10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan 9 modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelum saya memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan 9 modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya. Fasilitator adalah Bapak Yusmanto MPD. Selain sebagai fasilitator, beliau juga mengajar di SDN Tanggiung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan pengajar praktek saya adalah Bapak Slamet Mulyadi, SPDGR. Selain sebagai pengajar praktek, beliau juga mengajar di UPTD SMPN 5 Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Refleksi yang saya gunakan untuk memaparkan refleksi Dwi Mingguan 9 modul 3.2 adalah refleksi Dr. Roger Granway, yaitu yang pertama facts atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang keempat adalah future atau penerapan. Facts atau peristiwa. Peristiwa atau kegiatan yang saya lakukan pada modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, saya mencoba memahami tahap demi tahap pembelajaran yang terjadi. Adapun tahapan itu antara lain. Yang pertama, tahapan pengantar. Pada tahapan ini, saya mencoba untuk menyimak pendahuluan bahan pembelajaran dan melakukan forum komunikasi terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan fasilitator dan CGP yang lain. Pada tahap aktivitas pembelajaran, pada tahap ini, saya mencoba memahami dan menjawab pertanyaan yang ada pada materi mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, jurnal refleksi Dwi Mingguan, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Kemudian pada tahapan ketiga, yaitu tahapan penutup, di sini berisi kesimpulan dan saran pembelajaran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tahapan kegiatan aktivitas pembelajaran di modul 3.2 ini, yaitu yang pertama, pada tahapan pembelajaran mulai dari diri, sebagai alur awal merdeka dikerjakan melalui moda mandiri dengan mengingat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada sesi ini saya diwajibkan untuk memberikan respon terhadap beberapa pertanyaan untuk melihat sejauh mana pengetahuan saya sebagai peserta program tentang materi kali ini, yaitu materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada aktivitas kegiatan eksplorasi konsep, di sini diberikan kesempatan pada saya untuk melakukan eksplorasi mandiri dengan menelaah konsep dasar tentang sekolah sebagai ekosistem, pendekatan berbasis kekurangan, dan pendekatan berbasis aset. Sejarah singkat pendekatan aset, basis community development, dan aset-aset dalam sebuah komunitas. Di sesi pembelajaran ini, CGP atau saya juga diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan pemantik
yang nantinya akan didiskusikan pada forum diskusi. Kemudian pada ruang kolaborasi, saya dan CGP lain melakukan diskusi kelompok, di mana kelompok dibagi menjadi 3 kelompok. Saya masuk pada kelompok 2 yang beranggotakan Bapak Herudin, Ibu Karlina, dan saya sendiri. Pembelajaran dilakukan secara online melalui Gmail dan dipandu oleh fasilitator Bapak Yusmanto MPD. Saya dan CGP lain diminta untuk dapat mengidentifikasi beberapa sumber daya di daerah dan di sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Pemanfaatan aset daerah atau sekolah nantinya akan dipresentasikan kepada kelompok lain pada ruang kolaborasi sesi 2 di modul 3.2. Pada aktivitas demonstrasi kontekstual, kami ditugaskan untuk menganalisis video di LMS tentang visi dan prakarsa perubahan, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bangsa, mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran, dan menganalisis modal utama yang dimanfaatkan. Tugas ini harus kami unggah di LMS dan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam bentuk tulisan ataupun video. Pada elaborasi pemahaman yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2024, saya mengikuti diskusi elaborasi pemahaman terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya melalui Gmail pada pukul 15.30 sampai pukul 17 WITA. Instruktur yang menyampaikan kegiatan elaborasi pemahaman adalah Ibu Oskarina Dewi Kusuma. Pada koneksi antar materi, tugas yang disodorkan kepada kami harus mampu mengaitkan materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi pada modul sebelumnya. Untuk tugas jurnal refleksi dwi mingguan, saya membuat jurnal refleksi dwi mingguan 9 terkait refleksi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Aksi nyata dalam modul 3.2 ini, kami diminta untuk melakukan identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaborasi agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Hasil dan proses pemetaan secara kolaboratif dapat dilaporkan dalam bentuk yang sesuai dengan kreativitas CGP, misalnya berupa foto atau video dan lainnya. Adapun dokumentasi kegiatan pembelajaran modul 3.2 ini yaitu jadwal modul 3.2, kemudian foto pada waktu ruang kolaborasi, kemudian foto kegiatan elaborasi pemahaman, dan foto aset yang dimiliki oleh sekolah. Refleksi yang kedua adalah feelings atau perasaan. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya di satuan pendidikan saya. Setelah mempelajari lebih dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dengan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini. Saya merasa senang karena pengetahuan ini memberikan saya pandangan baru terhadap potensi sumber daya di sekitar lingkungan sekolah. Dan saya merasa termotivasi untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap semua aset yang ada agar bisa dimanfaatkan dengan lebih efektif nantinya.
saya merasa optimis bisa berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan guru sekolah sehingga mereka juga dapat menerapkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset dalam usaha mencari aspek positif dalam kehidupan sekolah dan mengoptimalkannya. Dengan demikian, kami berharap dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih memberdayakan dan bermanfaat bagi semua peserta didik. Refleksi yang ketiga adalah pendings atau pembelajaran. Sesi pembelajaran ruang kolaborasi sesi 1 dari modul ini sungguh memberikan banyak pelajaran berharga. Salah satu yang paling berkesan bagi saya adalah belajar untuk memusatkan perhatian pada hal-hal positif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan dengan memanfaatkan kekuatan, inspirasi, dan potensi yang tersedia. Modul ini mendorong perubahan paradigma dari pola pikir yang cenderung melihat masalah dan kekurangan terlebih dahulu menjadi lebih proaktif dengan membangun pada aset yang sudah ada di sekitar kita. Ini merupakan langkah yang sangat positif dan saya sangat termotivasi untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program di lingkungan sekolah kami. Dalam modul ini, CGP menggali lebih dalam konsep sekolah sebagai bagian dari ekosistem, di mana terdapat interaksi yang kompleks antara elemen-elemen biotik atau yang hidup seperti murid, guru, kepala sekolah, staf pendidikan, pengawas sekolah, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar, dan elemen-elemen abiotik atau yang tidak hidup seperti keuangan, fasilitas, dan infrastruktur. Dari pemahaman ini, saya menyadari bahwa sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini membuka kesempatan untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di dalam dan di sekitar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, pembelajaran dalam modul ini juga memberikan peluang untuk mengidentifikasi 7 aset utama yang dimiliki oleh lingkungan sekolah, termasuk modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama atau modal budaya. Dengan memahami aset-aset ini dalam komunitas, diharapkan kita dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk memanfaatkannya secara efektif dengan tujuan akhir menciptakan komunitas yang sehat dan tangguh. Refleksi yang keempat atau yang terakhir adalah future atau penerapan. Dengan pemahaman yang didapatkan dari modul ini, semoga saya dapat merubah pola pikir dan sikap positif pribadi, teman sejawat, dan siswa untuk mengolah aset yang ada sebagai langkah awal dalam mengadopsi pendekatan pengembangan komoditas berbasis aset. Dengan adanya pemahaman modul ini, semoga saya dapat mengimplementasikan modul ini dan dapat membantu sekolah dalam membentuk ekosistem yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan memanfaatkan aset yang ada. Dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, diharapkan dapat menggali potensi positif di lingkungan sekolah, sehingga aset dan sumber daya yang ada dapat menjadi dasar untuk pengembangan pendidikan yang lebih efektif dan komprehensif.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.